Teman-teman, pernah nggak sih kalian semua kepikiran bagaimana cara ilmuwan atau saintis di luar sana menemukan konsep dimensi dan ruang? Nah, teman-teman, dalam matematika kita mengenal yang namanya transformasi geometri. Nah, konsep ini dipakai oleh para ilmuwan untuk mengungkapkan dan juga menemukan bagaimana menjelaskan sebuah model dan konsep ruang itu sendiri. Tapi kira-kira gimana ya? Yuk kita bahas. Setelah kita tadi mengenal sedikit implementasi dari konsep transformasi geometri ini, sekarang kita akan melihat bagaimana sih bentuknya kalau di soal. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah aktivitas atau sebuah soal, contoh soal yang akan kita operasikan nantinya. Nah, di sini kita akan mencoba salah satu konsep penerapan dari modul transformasi geometri sendiri, yaitu konsep translasi. Seperti namanya, translasi artinya itu adalah memindahkan atau merubah posisi dari satu titik koordinat menjadi ke titik koordinat lain sesuai dengan titik yang sudah ditentukan oleh soal. Nah, di sini kita sudah tahu bahwasanya ada salah satu bukan faktor sih, lebih ke kayak nilai yang sudah ditentukan untuk transaksinya yaitu sebesar min 2 dan min 3. Min 2 ini menunjukkan bahwasanya dia itu adalah perubahan untuk eh, X-nya dan min 3 di sini adalah perubahan untuk Y-nya. Jadi sesuai dengan komponen dari masing-masing posisi di koordinat kartesius sendiri. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwasanya sudah punya beberapa titik-titik ya di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam proses translasi ini kita sudah ditentukan bahwasanya untuk setiap X pada semua titik-titik ini harus diubah sebanyak min 2, otomatis nanti ini akan ditambah dengan min 2. Otomatis kita langsung aja biar efektif ya, langsung dikurang dengan 2. Misalkan seperti ini. Di sini kita sudah punya titik di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 1. Otomatis nanti kalau misalnya ditranslasi, 5 akan dikurangi dengan 1. Otomatis hasilnya nanti adalah 4. Dan 1 di sini karena dia adalah Y akan ditambahkan dengan min 3 atau akan dikurangkan dengan 3. Otomatis karena Y-nya di sini 1, 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Berlaku juga untuk setiap titik yang ada di bentuk bidang ini. Kita akan ubah satu-satu ya teman-teman. Di sini X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Otomatis 1 di sini akan dikurangi dengan 2 akan menjadi min 1 dan 1 di sini akan dikurangi dengan 3 yang akan menghasilkan min 2. Begitu juga di sini X yang adalah 1 akan dikurangi dengan 2 menjadi min 1, 4 dikurangi dengan 3 akan menjadi 1. Di sini juga sama teman-teman, 5 dikurangi dengan 2 otomatis menjadi 3 dan 4 dikurangi dengan 3 sesuai dengan ketentuan pada komponen Y akan menjadi 4 dikurangi 3 atau sekitar 1. Itu ya teman-teman untuk konsep translasi. Nah teman-teman, konsep kedua yang akan kita pelajari hari ini juga adalah tentang refleksi. Sesuai dengan namanya, refleksi artinya adalah pencerminan. Itu bagaimana kita mencerminkan sebuah objek atau sebuah bangun yang ada pada bidang kartesius, atau bahkan nggak cuma objek sih, titik pun di bidang kartesius itu juga bisa direfleksikan sesuai dengan ketentuan di soal. Nah teman-teman, sebelum kita beranjak ke sini, saya akan kasih tahu dulu implementasinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nanti akan menemui sebuah soal yang mengharuskan kita merefleksikan atau membuat manifold dalam konteks dimensi, kalau mungkin teman-teman nanti mengambil studi lanjutan di bidang matematika lanjut, nanti teman-teman akan mendapati bahwasanya kita harus bisa atau punya kemampuan untuk merefleksikan bidang-bidang kompleks pada bidang kartesius. Nah, ini adalah bentuk dasar dari sebuah konsep refleksi itu sendiri. Pada bidang kartesius, misalkan kita punya satu bangun di sini, awalnya kan hanya di sini ya teman-teman. Kalau kita ibaratkan refleksi itu adalah sebuah cermin, kita harus tahu dulu kira-kira cermin yang ada di mana, atau kita merefleksikan objek ini terhadap titik yang mana gitu. Karena pada konteks soal ini adalah Y sama dengan X, maka titik cerminnya atau cerminnya akan terletak di sebelah sini ya teman-teman. Dia melintang antara kuadran yang ada di sebelah sini, which is itu adalah kuadran 1 ya teman-teman kalau di dalam koordinat kartesius, dan juga pada kuadran 3. Dan ini akan melintang karena dia sebagai sama dengan X gitu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman menemui soal yang lain atau mungkin bisa dibilang model cermin yang lain, misalkan ada titik tertentu yang menjadi cerminnya. Misalkan di sini ada titik Y sama dengan kira-kira berapa ya enaknya? Misalnya Y sama dengan 4, berarti titik cerminnya akan ada di sebelah sini. Satu garis seperti ini. Ini sesuai dengan soalnya dan juga nanti tergantung penggunaannya itu sendiri. Dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya gitulah teman-teman ya. Kalau dalam konteks ini, karena kita sudah tahu
cerminnya itu adalah Y sama dengan X, otomatis kita tinggal merubahnya sesuai dengan posisi pada cerminnya. Karena objeknya ada di sini, otomatis kita ubah di sini. Patokannya itu simply kita harus lihat ruang kuadrannya. Kira-kira kalau misalkan cerminnya melintang, otomatis dia akan merefleksi pada kuadran yang ada di seberangnya. Karena di sini adalah kuadran 2, otomatis dia akan direfleksi pada kuadran 4. Dan ini letaknya adalah saling bersebelahan. Karena prinsipnya refleksi tadi kan mencerminkan ya, jadi tinggal langsung lihat aja patokannya kira-kira kuadran mana yang menjadi kuadran yang ada di sebelahnya atau di sisi yang bersesuaian dengan kuadran yang kita inginkan gitu teman-teman. Udah gitu. Prinsip selanjutnya yang tak kalah pentingnya juga adalah prinsip rotasi. Nah, jadi teman-teman, sesuai namanya rotasi artinya adalah memutar atau sebuah putaran gitu, dalam satu putaran. Nah, dalam prinsip transformasi geometri, itu juga sama implementasi teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita punya sebuah bidang atau sebuah objek pada koordinat kartesius, misalkan seperti ini, atau bahkan objek seperti ini pun, walaupun nggak akan mungkin kalau lingkaran ya teman-teman, nanti biasanya itu adalah garis atau sudut gitu. Nanti kita sudah tahu titik tengahnya, misalkan ada di sini, sebuah sudutnya seperti ini gitu. Rotasinya atau perputarannya itu nanti akan ditentukan sebagai theta atau sebuah derajat perputaran yang akan diketahui di soal atau sesuai dengan kebutuhan preferensi teman-teman, sesuai kegunaannya nanti seperti apa. Nah, di sini kebetulan kita sudah ada salah satu contoh soalnya teman-teman. Kita disuruh mencari kira-kira ketika sebuah titik C di sini atau C-nya ini adalah min 1 dan 4 ya. X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 4. Dia dirotasi terhadap titik pusat 2,1 pada tetanya atau sudutnya sebanyak 270 derajat. Kira-kira gimana bayangnya teman-teman? Nah, pertama kita harus bisa dissect dulu atau kita harus bisa memahami kira-kira komponen soalnya ini apa saja. Pertama, titiknya otomatis ya, C sama dengan min 1 dan 4. Ini kita akan andai-andaikan ya. 1 dan 4 di sini itu seharusnya adalah menjadi sudutnya gitu teman-teman. Jadi titik ini harus membentuk sudutnya. Nah, dan untuk titik pusatnya 2,1 ini, dia harus menjadi titik pusat dari sudutnya. Karena kita akan punya patokan kira-kira dia akan muternya tuh pusatnya di mana. Kalau teman-teman mungkin bisa membayangkan sebuah apa sih kayak alat putar gitu ya, itu kan dia punya satu titik yang kita jadikan tumpuan gitu. Dia akan memutar sebanyak berapa derajat itu sesuai dengan preferensi kita, tapi tetap harus punya satu acuan gitu. Nah, titik acuannya itu disebut sebagai titik pusat dan dalam soal ini adalah 2,1. Ketika dia diputar sebanyak 270 derajat, kita tinggal bayangin aja sebuah lingkaran kira-kira kalau 270 derajat itu seberapa gitu. Nah, ngira-ngiranya kita pakai konsep trigonometri yang kita sudah kenal dari SMP ya teman-teman, pakai sin costan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya untuk memperkirakan kira-kira perputarannya sebanyak apa itu kita bisa kalikan dengan cos dan sin, cosinus dan sinus gitu ya teman-teman. Pada komponen X kita akan kalikan dengan sebuah bentuk matriks seperti ini. Matriks ini. Matriks dengan matriks ini teman-teman. Cos 270 sesuai dengan derajat yang ada di soal dan juga minus sin 270 karena dia ada di sumbu X ya teman-teman. Lalu dikalikan dengan X min 2 sesuai dengan titik pusatnya tadi. Ditambahkan, mohon maaf ya teman-teman. Lalu setelah kita temukan hasilnya dalam bentuk vektor, dalam bentuk matriks tadi, kita sebetulnya sudah bisa langsung ketemu titiknya, C-nya seperti apa dari hasil penjumlahan dua buah matriksnya tadi. Kan tadi kita operasikan perkaliannya dulu dengan sudut, baru ditambahkan dengan titik pusat gitu teman-teman. Jadi baru kita temukan hasilnya nanti C sebanyak seperti ini. Jadi prinsip sederhananya adalah kita memperkirakan kira-kira sejauh mana posisi sebuah objek pada bidang kartesius setelah diputar sebanyak X theta atau sebanyak X derajat seperti itu. Selanjutnya, konsep terakhir ini teman-teman dalam transformasi geometri yaitu dilatasi. Dilatasi, kalau kita mungkin paham sebagai seorang fisikawan, dilatasi itu artinya adalah ketidaksesuaian antar persepsi. Jadi misalkan orang A mempersepsikan atau melihat sebuah konsep atau sebuah sesuatu sebagai X. Orang yang lain bisa saja melihat konsep atau bentuk atau benda yang tidak sama dengan persepsi kita. Itu namanya ada dilatasi. Nah, dalam konsep matematika hal ini juga diterapkan teman-teman. Dilatasi di sini artinya adalah kira-kira kita memperbesar atau memperkecil sebuah benda pada bidang kartesius pada skala atau kira-kira perbesaran berapa kali dari aslinya gitu.
Seperti tadi prinsip dilatasi, artinya ada ketidaksesuaian antar persepsi. Benda aslinya itu diperbesar, otomatis dia akan melihat atau membuat bentuk baru yang nantinya dalam konteks matematika itu adalah dalam bentuk skala, teman-teman. Nah, otomatis kalau kita main di skala nih, kita akan harus tahu ya, kira-kira sebuah benda itu butuh diperbesar berapa kali untuk mencapai titik tertentu. Nah, biasanya di soal nanti akan diketahui kira-kira faktor perbesarannya seperti apa dan kita akan kalikan. Otomatis kalau titiknya berupa x, y, komponen Cartesius seperti umumnya teman-teman, bahkan saya juga percaya teman-teman sudah mempelajari ini di SMP ya, dalam Cartesius itu ada dua komponen y dan x dan dia tuh harus dioperasikan melalui bentuk matriks untuk mempermudah perkaliannya teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya salah satu contoh dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Sebetulnya konsepnya juga sama aja sih kalau titik pusatnya yang lain, tinggal ganti angkanya aja. Nah, misalkan gini teman-teman, kita punya sebuah titik asli x, y dengan titiknya sebuah titik tertentu gitu. Misalkan kita tentukan x-nya sebesar 5 dan y-nya sebesar 4 gitu misalkan. Kita tinggal masukin aja ke dalam rumus ini. Nah, untuk mencari x asin yang diaksen atau benda akhirnya setelah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan faktornya nanti, kita menggunakan rumus ini teman-teman. K 0 dan 0K. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Nah, K ini adalah kira-kira faktor perbesaran tiap-tiap komponennya. Misalkan x di sini. Karena x itu kalau posisi dalam vektor itu adalah x di kanan dan y di kiri, otomatis yang dikalikan dengan faktor perbesarannya itu adalah posisi yang sesuai dengan komponennya. Misalkan x dikalikan dengan k di sini. K-nya misalnya angka perbesaran 2 kali. Otomatis yang dikalikan kan x-nya. Dan jadi kita masukkan pada posisi x. Y-nya kita nolkan karena kita nggak akan mengalihkan dengan skala apapun. Jadi kita tinggalin aja. Begitu juga dengan Y. Karena yang ingin kita operasikan atau ingin kita skalakan adalah posisi Y, otomatis yang kita kalikan dengan faktor skalanya adalah posisi Y. Posisi X tinggal diganti dengan 0 untuk meninggalkannya gitu lah ya teman-teman. Lalu dikalikan dengan matriks posisi pada awalnya atau posisi bentuk awalnya pada bidang Cartesius seperti apa koordinatnya. Baru kita nanti akan bisa menemukan hasilnya seperti ini. Jadi intinya teman-teman, dilatasi ini adalah bagaimana cara kita memperbesar atau memperkecil sebuah objek pada bidang Cartesius sebesar X faktor perbesaran. Jadi tinggal mengalihkannya dengan bentuk matriks seperti itu teman-teman. 3. Nah teman-teman, udah paham kan bagaimana konsep transformasi geometri itu? Aku harap teman-teman setelah ini bisa mencoba latihan soal agar lebih paham dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tunggu inovasimu, peneliti muda, dan seluruh cendekiawan di luar sana. Bye-bye!